Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ganda Hijrah Selaras sebagai dosen pengampu kami pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas struktur perkembangan tumbuhan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Nur Hidayah Putri dengan NIM 2103154, Fatina Daily dengan NIM 2103114, Nia Sefrieni dengan NIM 2103126, Rizka Multi Azura dengan NIM 2103134. Adapun kami akan mempresentasikan dengan judul Anatomi Tumbuhan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fatina Daily. Kepada Fatina Daily, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nomor 1 yaitu ruang lingkup anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari struktur fisik tumbuhan. Hal ini juga yang dikenal dengan fitoanatomi. Dengan praktisi disiplin ilmu ini dikenal sebagai fitoanatomis. Sel. Sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup secara struktural. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau secara mitosis. Selain itu, sel juga mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup, maka sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Dua jaringan. Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan penyusun tumbuh-tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama jaringan meristem, kedua jaringan dewasa. Jaringan tumbuhan menurut para ahli merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan fitopotensial yang berbeda dengan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang mempunyai kemampuan jika organisme tumbuhan ini dapat memperbanyak diri dengan negatif mengingat kemampuan tubuh tumbuhan terdiri dari sel-sel, menurut Nurhayati. Sistem jaringan dasar mensintesis senyawa organik yang mendukung pabrik dan menyediakan penyimpanan untuk tanaman. Hal ini beberapa kolenkim dan sel sklerenkim, menurut Afifi. Sedangkan menurut Surdikusumo, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuh terdiri atas jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Baik, terima kasih kepada Fatina. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anissa Nur Hidayah Putri. Kepada Anissa Nur Hidayah Putri, dipersilakan. Baik, selanjutnya organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Organ tumbuhan ada 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah. Yang pertama kita bahas adalah akar, alias radix. Akar adalah bagian utama dari tumbuhan yang berkarmus atau sudah memiliki pembuluh. Akar berkembang dari meristem apikal di ujung akar yang dilindungi kalyptra atau tudung akar. Tudung akar berasal dari meristem apikal atau terdiri dari sel-sel parenkim. Tudung akar berfungsi sebagai pelindung. Meristem apikal selalu membelah diri menghasilkan sel-sel baru. Sel-sel baru terbentuk pada bagian tudung akar atau bagian dalam meristem apikal. Pembelahan meristem apikal membentuk daerah pemanjangan atau zona perpanjangan sel. Di belakangnya terdapat zona diferensiasi sel dan zona pendewasaan sel. Pada zona diferensiasi sel, sel-sel akar berkembang menjadi beberapa sel, misalnya beberapa sel terdiferensiasi menjadi xilem, floem, parenkim, dan sklerenkim. Dua, sejarah penemuan sel. Pada tahun 16
seorang ahli fisika, matematika, dan arsitek yang bernama Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Purchase-Summer menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Ruang-ruang kosong tersebut adalah istilah selule yang artinya sel. Sel gabus tersebut merupakan sel yang sudah mati. Robert Hooke, sejak penemuan tersebut, beberapa ilmuwan berlomba untuk mengetahui lebih banyak tentang sel. Salah satu ilmuwan tersebut yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Ia merupakan ilmuwan Belanda yang merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal. Mikroskop tersebut digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Kemudian dari pengamatan tersebut, ia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air yang kemudian disebut dengan bakteri. Anthony van Leeuwenhoek yang merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup. Tiga sel tumbuhan. A. Bentuk dan ukuran sel. Bentuk sel, cakram, contoh sel darah merah, gelendong, contoh otot polos, kolumner, contoh saluran pencernaan, polihedral, contoh sel saraf. Baik, terima kasih kepada Anissa Nurhidayah Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nia Septriani. Kepada Nia Septriani kami persilakan. Ukuran sel. Sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dari sel hewan. Dilansir dari Microbe Notes, ukuran sel tumbuhan berkisar 10 UM hingga 10 M atau ukuran sel berkisar antara 10 sampai 100 mikron. B. Pembelahan pada sel tumbuhan. Pembelahan sel ini diawali dengan adanya pembelahan kromosom dalam beberapa tahap pembelahan. Pada setiap tahap pembelahan mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat diamati proses-prosesnya melalui teknik atau perlakuan tertentu yang diberikan pada kromosom dalam sel tersebut. Adapun pembelahan sel dibedakan menjadi dua macam, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan periode pembelahan sel yang berlangsung pada jaringan titik tumbuh atau meristem, seperti pada ujung akar atau pucuk tanaman. Proses mitosis terjadi dalam 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase mitosis tersebut terjadi pada sel tumbuhan maupun hewan. Terdapat perbedaan mendasar antara mitosis pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan terbentuk aster dan terbentuknya alur di akuator pada membran sel pada saat telofase, kedua sel anak menjadi terpisah. Profase. Pada awal profase, sentrosom dengan sentriolnya mengalami replikasi dan dihasilkan 2 sentrosom. Masing-masing sentrosom hasil pembelahan dan migrasi ke sisi berlawanan dari inti. Pada saat bersamaan, mikrotubul muncul di antara 2 sentrosom dan membentuk benang-benang spindle yang membentuk seperti bola sepak. Pada sel hewan, mikrotubul lainnya menyebar yang kemudian membentuk aster. Pada saat bersamaan, kromosom teramati dengan jelas, yaitu terdiri dari 2 kromatid identik terbentuk pada interfase. 2 kromatid identik tersebut bergabung pada sentromernya. Benang-benang spindle-spindle terlihat memanjang dari sentrosom dari Campbell et al. 1999. Metafase. Masing-masing sentromer mempunyai 2 kinetoker dan masing-masing kinetoker dihubungkan ke satu sentrosom oleh serabut kinetoker. Sementara itu, kromatid bersaudara bergerak ke bagian tengah inti membentuk keping metafase atau metafasik. Anafase. Masing-masing kromatid memisahkan diri dari sentromer dan masing-masing kromosom membentuk sentromer. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang kinetokor ke kutubnya masing-masing. Telofase. Telofase ini prosesnya adalah ketika kromosom saudara sampai ke kutubnya masing-masing, mulainya telofase. Kromosom saudara tampak tidak beraturan dan jika diwarnai,
terpulas kuat dengan pewarna histologi. Tahap berikutnya, terlihat benang-benang spindel hilang dan kromosom tidak terlihat membentuk kromatin atau difus. Keadaan seperti ini merupakan karakteristik dari interfase. Pada akhirnya, membran inti terlihat di antara dua anak inti. Sitokinesis. Selama fase akhir pembelahan mitosis, muncul lekukan membran sel dan lekukan makin dalam yang akhirnya membagi sel tetua menjadi dua sel anak. Sitokinesis terjadi karena dibantu oleh protein aktin dan miosin. Meiosis. Meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi seksual atau jaringan nufta. Pada meiosis terjadi perpasangan dari kromosom homolog serta terjadi pengurangan jumlah kromosom induk terhadap sel anak. Di samping itu, pada meiosis terjadi dua kali periode pembelahan sel, yaitu pembelahan 1 disebut meiosis 1 dan pembelahan 2 disebut meiosis 2. Meiosis 1 dan meiosis 2 terjadi pada sel tumbuhan. Demikian juga pada sel hewan terjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Baik pada pembelahan meiosis 1 dan 2, terjadi fase-fase pembelahan seperti pada mitosis. Oleh karena itu, dikenal adanya profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Akibat adanya dua kali proses pembelahan sel, maka pada meiosis, satu sel induk akan menghasilkan 4 sel baru dengan masing-masing sel mengandung jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. 4. Hubungan anatomi tumbuhan dengan ilmu botani lainnya. Ilmu anatomi tumbuhan besar kaitannya dengan fisiologi tumbuhan, misalnya sehubungan dengan pengertian ultrastruktur, membran, dan organel-organel sel. 1. Perkebunan. Dalam bidang perkebunan ini, dari beberapa studi ketentuan bahwa derajat rasa dan aroma teh bergantung pada tingginya kandungan senyawa alkaloid, terutama tanin dalam daun teh. Studi tersebut menunjukkan bahwa kandungan tanin ternyata berbanding lurus dengan jumlah dan kerapatan trikoma glandular yang ada pada permukaan daun teh. Sementara kerapatan trikoma glandular berbanding terbalik dengan umur daun. Dengan kata lain, semakin tua umur daun teh, semakin sedikit jumlah trikoma glandular dan tanin yang dihasilkan. Studi ini menyimpulkan bahwa daun teh harus dipetik semudah mungkin guna mendapatkan aroma dan rasa teh yang baik. 2. Kehutanan. Dalam bidang kehutanan, dalam mengenali umur dari suatu tanaman dapat ditinjau dari aspek struktur pertumbuhan jaringan sekunder kambium yang membentuk pola cincin pada sehatan batang secara melintang. Hal ini sangat membantu dalam prediksi kekuatan dan fungsi penggunaan dari batang kayu. 3. Ekologi. Anatomi tumbuhan juga berperan penting dalam bidang ekologi, terutama dalam mempelajari interaksi antara tumbuhan dan lingkungannya. Sebagai contoh, kandungan antosianin bougainville pada tanaman terlindung ternyata lebih rendah daripada tanaman yang mendapatkan penyinaran penuh. Senyawa antisionin merupakan bahan aktif yang sangat bermanfaat dalam bidang farmasi. 4. Fitopatologi. Anatomi tumbuhan juga sangat penting bagi ahli fitopatologi, terutama untuk memahami hubungan atau interaksi antara tumbuhan inang dan parasit ataupun penyakit. Ini adalah referensi dari diskusi kami kali ini tentang anatomi tumbuhan. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.